Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ada satu ucapan yang kita harus senantiasa mengingat itu, yakni seperti yang diucapkan oleh Yesus Kristus kala Ia mengajari murid-muridnya perihal berdoa. Di dalam doa Bapa kami ada satu bagian yang sangat penting, yakni perihal janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan ketika kita membahas tentang pencobaan, apa yang menjadi muatan di balik itu semua, dan apa yang hendak Yesus katakan perihal tentang itu, dan apa yang ingin Paulus katakan perihal tentang hal ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Mengapa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa? Sebab Paulus ingin menitik beratkan perjalanan hidup kita dari contoh-contoh konkret yang sudah ada di dalam perjanjian lama, bahwa orang-orang Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka menyalahkan Allah. Dan ini menjadi keberdosaan yang sangat besar. Dosa orang-orang di perjanjian lama dan juga kita seperti manusia di perjanjian baru di zaman modern saat ini adalah ketika hal-hal yang buruk terjadi, yang kita sering ucapkan adalah ucapan menyalahkan Allah. Apakah kita memiliki hak untuk menyalahkan Allah? Orang-orang Israel, meskipun mereka telah memiliki apa yang mereka seharusnya tidak miliki, mereka memiliki awan yang terus melindungi mereka dari panas. Mereka memiliki minum kala mereka harus berjalan di padang gurun, tetapi Tuhan tidak tertarik sama sekali dengan kawanan yang besar itu. Mengapa demikian? Karena mereka hanya menjadi pribadi yang mementingkan diri mereka sendiri, yang terlalu peka dengan sensitivitas pribadinya, tetapi tidak peka dengan tuntunan Tuhan. Akibatnya Tuhan harus menumpas mereka dan tidak mengizinkan mereka masuk ke dalam tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu. Kita tentu menghadapi masalah-masalah yang berat dalam hidup ini, dan kita mengakui itu. Tetapi masalah-masalah yang berat itu Tuhan izinkan, dan persoalan yang sering kita anggap adalah Tuhan mencoba itu. Padahal Yesus berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena memang Allah tidak pernah membawa manusia masuk ke dalam pencobaan, tetapi Tuhan menuntun manusia menghadapi pencobaan. Tentu pencobaan yang dilakukan oleh iblis berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Jika iblis mencobai manusia supaya manusia menjadi gagal dan frustrasi, dan setelah frustrasi menjadi putus asa dan meninggalkan Allah. Tetapi ketika Allah mengizinkan hal-hal yang berat itu terjadi, tentu Allah ingin supaya kita tetap berada di dalam Dia, dan kita tidak meninggalkan Allah. Dan tentu di balik semua yang Tuhan berikan itu, kita memiliki pribadi yang tahan uji. Tentu level iman kita akan sangat berbeda kala kita menghadapi banyak persoalan. Orang-orang yang sering sekali menghadapi permasalahan dan bisa menyelesaikannya akan memiliki kepribadian yang lebih tenang. Tetapi pribadi yang sama sekali belum pernah mengalami
masa-masa yang sulit yang hanya berada di dalam zona nyaman, maka ia akan sulit sekali dan bahkan kelabakan ketika menghadapi masalah-masalah yang sederhana. Persoalan manusia saat ini adalah persoalan di mana manusia itu selalu mempersoalkan sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Apa yang kita miliki ini kerap menjadikan persoalan yang baru, karena kita sudah menggantungkan diri kepada sesuatu yang ada itu. Orang Israel juga melakukan hal yang serupa. Mereka memahami bahwa mereka membutuhkan ini dan ini dan ini. Mental mereka adalah mental di mana mereka dulunya ada di Mesir, sehingga persoalan mereka adalah persoalan makanan dan minuman. Dan bahkan cara mereka melawan Allah adalah dengan penyembahan berhala. Paulus ingin menitik beratkan kepada kita bahwa ada orang karena persoalan hidupnya lari dari Allah dan mendirikan Tuhan bagi dirinya. Itulah yang disebut dengan penyembahan berhala. Ini harus menjadi kehati-hatian kita bersama, saudaraku. Sebab ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, segala sesuatu itu tidak melebihi kekuatan manusia. Jika itu dapat kita tanggung di dalam Dia, maka tentu ini adalah perkara yang mudah, bukan? Sama halnya ketika seseorang menghadapi ujian. Jika dia adalah kelas 1 SD, tidak mungkin mata pelajaran atau soal ujian yang diberikan kepadanya adalah soal kelas 1 SMP. Tentu apa yang mereka pelajari, itulah yang akan diberikan kepadanya. Tidak diberikan di luar dari itu. Sebab kemampuan mereka adalah apa yang mereka terima. Dan Tuhan juga selalu menolong kita untuk menghadapi ini, karena Tuhan tahu kelemahan kita dan kemampuan kita, sehingga Tuhan selalu menolong kita. Mengapa demikian? Karena Dia adalah Allah yang setia. Setia itu artinya adalah dalam setiap keadaan Dia senantiasa ada. Dan itulah kesetiaan. Kalau kita berduka, kalau kita bersuka cita, Dia tetap ada. Tetapi persoalan yang sering terjadi adalah kita bukanlah sahabat yang setia. Kita hanya setia ketika orang lain itu memiliki banyak uang dan banyak hal-hal menarik lainnya. Tetapi ketika mereka sudah menderita sakit, penyakit dan lain sebagainya, kita tidak lagi setia atau meninggalkan dia dalam kesusahannya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan senantiasa hidup di dalam diri kita dan bersama-sama dengan kita untuk menanggung segalanya. Apa bukti Tuhan telah bersama dengan kita menanggung segalanya? Salah satunya adalah keselamatan manusia dari belenggu dosa yang melahirkan kematian yang kekal. Yesus telah menanggung itu bagi saudara. Maka saudara harus mengerti bahwa Tuhan telah menyelesaikan perkara yang besar itu. Dia menanggung beban berat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau senantiasa menguatkan kami menghadapi segala pergumulan yang hadir di dalam hidup kami. Dan Engkau akan menolong kami untuk menghadapi itu. Sebab Engkau adalah Allah yang setia. Tidak ada perkara yang tidak akan terselesaikan, karena Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Peliharalah kami ya Bapa, supaya kami senantiasa hidup di dalam Engkau, dan kami dapat memenangkan pertandingan hidup kami di dalam kekuatan yang bersumber daripada-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.